Jadi sekali lagi, seorang bapak rohani itu yang menentukan ukuran kedewasaan, yang pertama. Yang kedua, seorang bapak rohani itu memberi DNA rohaninya. DNA rohani merupakan warisan genetik rohani, yaitu sifat dasar yang ilahi atau divine nature itu. Yang ketiga, seorang yang menjadi channel anugerah akan menanamkan doktrin, ajaran, yaitu kebenaran yang meregulasi kehidupan. Bukan sekedar pelajaran Alkitab atau Bible study, tetapi suatu pola kehidupan ilahi yang telah dijalani melalui suatu proses pembentukan tangan Tuhan atas dirinya. Gitu ya. Jadi seorang bapak rohani itu menanamkan doktrin, yaitu kebenaran-kebenaran yang meregulasi hidup kita. Kebenaran yang kita dengar kalau tidak membentuk, mengubah, membongkar cara pandang kita, pola pikir kita, mindset kita, maka itu hanya, maaf saya harus bilang ini, itu hanya firman penguatan, firman penghiburan, firman embun malam. Itu yang hanya cuman menuntun kita ke air yang tenang, ke padang yang berumput hijau dan menyegarkan jiwa. Halo, tidak ada salah soal itu, tapi levelmu jangan terus tinggal di situ. Untuk saudara berpindah kepada level anugerah yang lebih besar, maka Bapa itu akan menuntun saudara melalui lembah kekelaman. Nah, kebenaran-kebenaran yang meregulasi cara pandang kita, gitu. Yang ketiga, seorang bapak rohani itu menanamkan doktrin yang membongkar, meregulasi kehidupan kita. Lalu yang keempat, seorang bapak rohani, seorang channel anugerah itu mewariskan yang namanya manner life, cara hidup atau pola hidup. Bagaimana cara menjalani kehidupan yang akurat, bagaimana hidupnya harus clear, clean, pure, bagaimana menjadi teladan, gitu kan? Bagaimana menghadapi tantangan, bagaimana mengelola waktu, bagaimana menjalani skala prioritas dalam hidupnya, bagaimana kehidupan rohani dan setiap hari, itu yang menjadi pola. Itu yang menjadi model bagi kita. Ya. Yang kelima, seorang channel anugerah atau bapak rohani akan menunjukkan tujuan, purpose, tujuan hidup di dalam Tuhan. Saudara tidak mungkin menemukan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita kalau kita tidak menemukan seorang bapak rohani. Amin. Sebab bapak rohani sama seperti saudara punya bapak jasmani, selalu mengarahkan anak-anaknya mau jadi apa gitu kan. Seorang channel anugerah akan mewariskan iman yang agresif, yaitu iman yang terus mengalami progresivitas. Jadi kalau kita punya seorang bapak rohani, maka kita akan menerima warisan iman yang sama, gitu kan? Karena dia punya iman yang terus mengalami progresivitas, itu juga diberikan buat kita. Amin. Yang ketujuh, channel anugerah atau bapak rohani akan mewariskan dan menunjukkan kekuatan, kesabaran, kekuatan untuk menanti janji tanpa mengeluh dan tanpa bersungut-sungut. Yang kedelapan, channel anugerah akan memperlihatkan dan mewariskan kasih yang seimbang, kasih Allah dan kasih kepada sesama. Jadi channel anugerah akan mewariskan ketekunan hidup, tetap tegar menghadapi setiap proses dan tantangan kehidupan. Lalu yang ke-10, channel anugerah akan mendewasakan rohani kita, berperan untuk mendidik dan mendewasakan anaknya. Proses pendewasaan melalui nasihat, didikan, peringatan, dan ajaran. Ibrani 12 ayat 7. Proses pendewasaan melalui peringatan, ajaran, keteladanan dari seorang bapa. Proses pendewasaan melalui warisan kehidupan atau pola hidup yang ilahi. Proses pendewasaan melalui berbagai keadaan situasi yang negatif yang akan ada perlindungan melalui pola ilahi, warisan dari seorang bapak rohani. Ini yang harus kita pahami. Pertama, tentang fungsi channel anugerah itu.
Saudara, kita semua mengenal anugerah, tapi paling penting adalah kalau firman itu melekat di dalam kita, firman yang kita dengar itu menjadi daging, amin, maka kita akan limpah dengan anugerah dan kebenaran. Yang kedua, ini pesan yang buat kita, saudara bisa simpulkan itu, semakin hari kita melihat firman, Tuhan lepaskan firman bagi kita dengan anugerah yang diberikan bagi kita. Firman itu berupa pelita, tetapi semakin kita terus memperhatikan, maka firman itu akan menjadi sulu, obor, kemudian akan terang sampai fajar menyingsing, bahkan sampai bintang timur itu terbit dalam hati kita. Artinya firman yang kita terima, saudara dengar, firman yang saudara terima harus diperhatikan, ulang-ulang didengar, ulang-ulang diperhatikan. Itu akan membuat pencerahan yang sungguh luar biasa bagi kita.